Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Share kegiatan hari ini lagi. Ini tuh pagi hari ya teman-teman. Nah, kebetulan aku langsung aja mau masak. Masak menu sederhana, masak menu simple. Nah, aku rencananya itu mau bikin sayur bayam, mau aku masak sayur bening. Terus aku juga nanti mau bakar ikan gembung, goreng ikan lele, goreng tahu sama tempe, terus bikin sambal terasi. Udah mantep banget itu ya. Cocok banget ada sambal terasinya. Nah, terus lanjut aja, ini karena minyaknya udah panas, aku langsung goreng tempe sama tahunya. Di sini aku jadiin satu aja karena di penggorengannya masih muat ya, minyaknya juga cukup lumayan banyak, jadi aku mutusin buat gorengnya langsung sekaligus aja. Nah, ini aku kasih garam untuk sayur beningnya, sayur bayam bening. Terus lanjut aku kasih kaldu jamur secukupnya. Kalau untuk sayur bening sendiri ini, masak sayur bayam itu nggak butuh waktu lama ya teman-teman. Begitu di awal tadi aku masukin potongan bawang merah sama bawang putih, terus masukin labu dan jagungnya. Kita tunggu sebentar itu, gak lama, agak empuk. Untuk labu dan jagungnya itu aku masukin sayur bayamnya. Nah, kita tunggu sebentar lagi, itu nggak lama, udah cukup, udah matang ya, udah pas gitu, nggak terlalu kelamaan direbus untuk si bayamnya sendiri. Nah, ini teman-teman, tempe sama tahunya itu udah matang ya, warnanya udah cantik, jadi aku mau tirisin dulu. Oh iya, teman-teman di rumah pagi ini itu masak apa ya? Pasti kalian juga pada sibuk masak, sibuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, warna bayamnya juga cantik, masih hijau. Terus lanjut aja aku matiin kompornya. Nah, tadi itu karena hari ini tuh Pak suami kebetulan lagi libur ya teman-teman, lagi libur kerja. Pak suami tadi ada request mau minta dibikinin bakwan. Kalau di Balikpapan itu bilangnya ote-ote. Nah, di sini aku kasihin udang. Kebetulan juga di freezer masih ada stok udang yang ukurannya kecil ya. Jadi aku taruhin aja di atas bakwannya. Nah, lanjut di kompor sebelahnya aku udah panasin teflon ya. Aku tadi kasihin minyak sedikit aja. Terus lanjut aku mau bakar ikan gembungnya. Di sini aku bakar 2 ekor aja. Nah, ini alhamdulillah tadi itu Pak suami sama kakak kurma dan dedek Mariam keluar ya teman-teman beli makanan ayam. Terus nggak taunya beli pisang hijau juga. Nah, ini bakwannya udah mateng, lanjut aku tirisin. Terus lanjut lagi aku goreng adonan selanjutnya. Oh ya teman-teman, sambil aku masak ini, aku mau sapa-sapa teman-teman semua yang ada di rumah, buat bunda-bunda, buat para moms, terus juga sekarang aku juga udah mulai tahu dari kolom komentar aku itu, kalau sekarang itu juga ada bapak-bapak, mas-mas yang nonton video aku. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau mampir dan sudah mau menonton video vlog sederhana aku ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Nah, buat kalian yang baru mampir, yang baru mengklik video aku, jangan lupa setelah kalian tonton, kalian kasih tombol like,
Terus kalian juga jangan lupa tinggalin komen supaya aku juga bisa mampir ke channel YouTube kalian. Dan yang paling penting jangan lupa kalian subscribe ya. Terima kasih. Nah oke, ini lanjut aja ke videonya. Adonan bakwan ini udah habis ya teman-teman. Ini gorengan yang terakhir. Alhamdulillah udah mau selesai. Nah di kompor sebelahnya aku goreng terong. Tadi ini nggak ada niatan mau goreng terong, cuma tadi pas suami juga ngomong kayaknya enak kalau goreng terong, soalnya kan nanti mau bikin sambal terasi. Jadi oke, aku tadi ambil terong dari kulkas, terus aku cuci dulu. Setelah aku cuci baru aku potong-potong, terus lanjut aku goreng. Nah kalau buat terong itu juga sebentar aja ya udah mateng. Nah ini sengaja kalian jangan salah salfok ya. Sengaja aku nggak nyalain untuk kompornya karena aku takut meledak-meledak gitu pas aku masukin ikan lelenya. Nah itu aku langsung tutup ya supaya nggak meledak-meledak minyaknya. Nah tadi bakwannya juga udah mateng. Nah di sini lanjut aja, aku tuh mau bikin sambal mentah ya teman-teman. Tapi walaupun sambal mentah pakai terasinya aku bakar. Untuk bawang-bawangannya, untuk perbawangannya itu aku goreng. Nah ini udah mateng, terus lanjut aja aku angkat. Nah sambil kita nunggu si lelenya mateng, nah itu udah mateng. Lanjut aja kita langsung angkat ya. Langsung kita tirisin. Nah setelah ini kita langsung ulek sambelnya. Nah di sini aku pakai cabai rawit. Aduh maaf ada yang jatuh cabenya. Aku pakai cabai rawit, terus aku kasihin garam secukupnya, kira-kira aja. Terus aku juga kasih micin, kasih vetsin. Kalau sambal tuh wajib ya pakai micin biar enak. Tapi kalau untuk masakin anak-anak di rumah aku nggak pakai micin ya teman-teman. Nah ini lanjut aku ulek. Tadi tuh ada bawang merah, bawang putih udah aku goreng. Terus cabenya masih mentah, namanya juga sambal mentah ya. Terus tadi terasinya aku kasih sedikit, tapi terasinya udah aku bakar biar makin harum ya teman-teman. Nah di sini aku tambahin gula sedikit aja. Biar ngelengkapin rasa ya teman-teman. Nah ini aku ulek-ulek terus, nggak usah terlalu halus banget, jadi biar masih enak gitu kalau agak-agak kasar. Nah ini lanjut aku ulek-ulekin semuanya. Terus setelah ini kita potongin juga tomat mentah. Ini sengaja aku potong-potong biar gampang halusinnya ya. Kenapa pakai tomat mentah? Supaya ya lebih seger aja. Kalau misalkan teman-teman di rumah kalau bikin sambal mentah ada yang pakai tomatnya digoreng atau ada cara lainnya, kalian boleh ya tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa jadi referensi aku buat bikin sambal next pas lagi aku masak. Nah ini juga aku kasihin jeruk nipis biar seger. Nah ini alhamdulillah masakan aku udah selesai. Masakan sederhana, masakan simple, tapi yang bikin nambah-nambah terus nasi ya teman-teman ya. Nah ini sambalnya juga udah jadi, tuh enak banget. Ini tuh pedes ya teman-teman, karena kan cabenya tadi mentah ya. Terus ini bakwannya tadi agak ada yang hangus sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah ini ikan gembung bakar sama ikan lele goreng. Nah ini teman-teman penampakan dari pisang hijaunya sendiri. Enak ya kalau dikasih es batu. Nah ini aku lagi voice over aja, aku ngiler. Jadi pengen lagi minta pisang hijau sama Pak suami. Nah oke, udah siap. Nah ini teman-teman, ini tuh kesorean harinya sekitar jam setengah 4, mau jam 4-an. Di sini masih panas banget, itu kelihatan ya. Dari dalam rumah itu, kalau di luar itu masih lumayan terik panasnya, padahal itu udah lumayan sore, udah memasuki sore hari. Nah di sini kalian jangan salah fokus sama tripod yang ada di dekat Dede Mariam, karena ya itu biasa ya. Mau aku pakai buat bikin video unboxing.
Nah, itu ada Dede Mariam. Nah, ini langsung aja ya teman-teman. Di sini aku tuh mau unboxing paket. Ini tuh kebetulan aku tuh pesen waktu ada promo potongan ongkir ya teman-teman di Shopee. Nanti insya Allah lah ya aku bakalan cariin linknya untuk barang yang aku unboxing ini. Nah, ini teman-teman, ada Dede Mariam lagi masuk. Tadi tuh ada pas suami di teras, jadi dia tuh mondar-mandir keluar masuk untuk Dede Mariam ini. Si Dede Mariam tuh keluar masuk karena ada aku di dalam, ada juga pas suami di teras. Nah, ini langsung aja kita unboxing. Ini dibungkus pakai bubble wrap, jadi insya Allah aman ya, nggak kenapa-napa. Nah, di sini tuh aku pesen lampu standing, lampu eglow. Aku yakin teman-teman semua juga udah pada punya ya untuk lampu standing lantai ini. Nah, ini pas pertama aku unboxing, di dalam kardusnya itu aku dapet buku atau kertas panduan lengkapnya gimana caranya ngerakit lampu standing ini. Nah, ini langsung aja aku mau keluarin lampunya dari kardusnya ya teman-teman. Ini agak susah dan juga lumayan berat untuk lampu ini sendiri. Jadi kemarin itu aku memang nunggu waktu pas ada promo potongan ongkir. Karena ongkirnya juga lumayan ya, dari Jawa ke Balikpapan sini ke Kalimantan tuh ongkirnya lumayan teman-teman. Nah, ini teman-teman tempat naruh lampunya. Ini tuh ceklekannya juga atau ketekan lampunya. Terus ini ada kabel buat nyolokin ke listriknya. Nah, teman-teman, ini tuh bahannya kaca. Untuk lampu kap lampunya yang kecil tuh bahannya kaca teman-teman. Terus ini juga ada kayak seperti pengait kabel buat ditaruh di tiangnya nanti. Itu ada beberapa kaitan gitu. Jadi supaya kabelnya tuh nanti nggak berantakan ya. Nah, teman-teman, di sini tuh Dede Mariam tuh excited banget, seneng banget dia. Ya seperti biasanya juga kalau aku pas lagi unboxing itu, kalau pas kebetulan Dede Mariam itu nggak bobo, nggak tidur, itu pasti juga pada dianya juga pasti ngerecokin. Kayak sekarang ini tuh dia seneng banget. Nah, ini teman-teman tiangnya itu disambung ya nanti, kayak ada ulirnya gitu tuh. Ini dapat 3, terus nanti disambung. Nah, ini kap lampunya yang besar, cantik banget. Ini tuh bahannya plastik ternyata, tapi plastiknya itu lumayan tebel kok. Nah, ternyata teman-teman, aku tuh juga baru tahu karena aku baru punya. Ternyata dari tadi tuh yang berat itu ini tempat buat naruh di lantainya. Nah, ini tuh berat teman-teman, lumayan lah, lumayan berat. Aku kira tuh yang berat itu apanya, ternyata tempat buat naruh tiangnya. Nah, teman-teman, karena pas aku unboxing lampunya ini tuh pas bertepatan juga pas suami libur, nggak kerja, lagi libur, lagi off. Jadi aku minta tolong sama pas suami buat rakitin. Mungkin kalau misalkan pas suami kerja, mungkin aku ngerakit sendiri kali ya, dan waktunya juga pasti lebih lama. Nah, ini pas suami udah mulai ngerakit, dimulai dari tiangnya. Nggak kerasa ini tuh udah tiang yang ketiga. Cepet banget pas suami itu ngerakitnya, cekatan gitu ya. Nah, ini juga aku sengaja aja videoin supaya teman-teman juga bisa lihat cara pasangnya itu, cara ngerakitnya itu gimana. Nah, ini teman-teman tiangnya dikuatin sama pas suami, dikencengin gitu pas di ulirnya itu tempat penyambungannya. Terus ini lanjut mau pasang bagian tempat buat naruh lampunya, buat naruh bolamnya. Nah, ini dipasang juga sama aja ya, kayak ada ulirnya gitu di bagian ujung pipanya itu. Terus lanjut aja diputer sampai bener-bener kayak kencang gitu, udah nggak bisa keputar lagi. Harus bener-bener dikencengin ya teman-teman, soalnya kan nanti
mau ditaruh bolam di atasnya. Nah ini juga Pak Suami juga ada lihat-lihat buku petunjuk sih. Karena kan ini juga baru pertama kalinya ya. Terus aku juga sama Pak Suami nggak buka YouTube, nggak buka tutorial yang ada di YouTube. Jadi kita langsung main pasang aja. Nah ini Pak Suami coba-coba cekin gimana cara masukin itu tempat cupnya yang tadi itu, yang plastik tadi itu, ke dalam lampu standing yang di atas ini, cup lampu standing yang di atas tuh gimana cara masukinnya. Nah ini teman-teman, sambil nonton TV kita juga sambil ngerakit, jadi biar nggak terlalu tegang ya. Di sini itu juga udah lumayan panas banget, padahal itu ini udah sore. Nah ini Pak Suami nyuruh aku buat pegang cup lampunya yang kaca, soalnya Dede Mariam itu kepengen megang terus dari tadi. Nah itu dia malah mainan di bawah tiangnya. Aduh ada-ada aja ya, namanya juga anak-anak ya. Maksudnya itu mungkin mau bantuin, tapi malah ngerecokin sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Dede Mariam tuh memang dari awal unboxing tadi tuh udah heboh ya teman-teman. Nah ini Pak Suami lanjut rapiin bagian kabelnya, jadi supaya nggak kayak keluar-keluar gitu, sama Pak Suami itu dirapiin. Nah ini dipas-pasin panjang pendeknya supaya lebih rapi dan juga lebih enak aja nanti kalau pas ditaruh di sudut ruangan. Nah ini tadi yang aku bilang kayak itu pengait, kayak ada yang tadi yang bungkusnya warna pink, itu tuh dibuat nempelin kabelnya ke tiangnya ya teman-teman. Jadi supaya nggak berantakan gitu untuk kabelnya sendiri. Nah ini lanjut sampai ke bawah, ini dibuka dulu kabelnya sama Pak Suami. Nah itu kalian jangan salfok lagi ya sama Dede Mariam. Dede Mariam tuh manjat-manjat meja, dia tuh emang hobi banget manjat-manjat meja. Tapi nanti kalau dilarang tuh biasa suka nangis. Itu tadi dia juga pakai lompat lagi. Nah itu dia juga mau gangguin Pak Suami, namanya juga anak-anak ya. Tapi kalau misalkan Dede Mariam tuh lagi bobo juga sepi teman-teman. Kalau dia pas lagi tidur siang gitu sepi. Tapi kalau udah bangun itu ya udah rame. Ada aja yang Dede Mariam lakuin. Nah ini teman-teman, Pak Suami mulai ngukur kabelnya, dipasin supaya nggak berantakan, jadi supaya enak nanti dilihatnya kalau pas ditaruh di sudut ruangan. Nah di sini tuh aku belum beli bolamnya, jadi untuk lampu standingnya ini belum bisa dicobain dulu karena belum ada bola lampunya. Nah untuk bola lampunya sendiri itu tadi sesuai ukurannya di kardus, aku lihat itu kodenya itu E14 untuk lampu yang kecil, sama untuk lampu yang besar itu E27. Jadi nggak boleh salah kode ya, kalau nggak mungkin nggak bisa masuk kali ya untuk bolamnya sendiri. Nah itu Pak Suami mulai masukin untuk kap lampunya yang kecil. Nah itu Pak Suami udah mulai masukin, udah mulai dipas-pasin, diputar-putar terus supaya benar-benar ngepas ya teman-teman. Soalnya mungkin kalau nggak pas nanti lampunya nggak bisa nyala lagi. Nah ini Pak Suami itu orangnya telaten, jadi aku tuh juga sebenarnya suka kalau misalnya ada apa-apa gitu, bikin apa atau misalnya ada kerjaan apa itu Pak Suami yang kerjain karena beliau itu telaten orangnya. Nah ini untuk cup yang besar juga udah dipasang, gampang banget kok teman-teman cara masangnya. Mungkin nanti malam kalau misalkan ada kesempatan, aku bakalan keluar sama Pak Suami buat beli bola lampunya. Nah teman-teman, ini kayaknya udah beres, udah selesai buat ngerakit lampu standingnya. Jadi tinggal aku taruh di sudut ruangan aja. Nah teman-teman, kalau kalian dari tadi nyari kakakku rumah mana, kakakku rumah itu lagi ngaji ya teman-teman. Jadi nanti sekitar jam 4 atau setengah 5an itu baru pulang dari ngaji. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku, vlog sederhana aku. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton sampai menit terakhir.
Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum.